Halo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih, alur cerita Infernal Lord ya guys ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Di video sebelumnya, Gyujin, Somin, dan Sonye diserbu oleh Min Chae dan pasukannya di area festival, di mana mereka bertiga semuanya terluka parah. Min Chae sengaja menyisakan Somin yang sekarat untuk memberikan pesan kepada Wunhui agar dia sendirian datang selamatin dua tawanan yang diculik, yakni Gyujin dan Sonye. Begitu Min Chae udah pergi sambil menculik kedua sahabatnya, dengan sisa kekuatan yang ada, Somin meniup peluitnya keras-keras untuk memanggil bantuan. Sekejap kemudian, Somin pun udah berada di kamar tamu pavilion biru, di mana dia mendapatkan perawatan. Wunhui yang menyusul kemudian ke dalam kamar tersebut bertanya pada Paman Gon, gimana keadaan Somin sekarang? Paman Gon menjawab, Somin memang punya luka luar, tapi masalah utamanya adalah frost poison. Memang Somin udah menggunakan pulse sealing teknik untuk menghambat sebaran racun, tapi ahli medis Klantang belum punya cara untuk menangani frost poison. Apalagi racunnya bertipe corroding frost poison yang didapatkan dari society. Ngeliat tim medis kesulitan, Wunhui pun mengajukan diri kalau dia yang akan menangani racun pada tubuh Somin. Sewaktu Wunhui mendekati tubuh Somin yang terbaring, para roh elder langsung tersentak panik karena corroding frost poison yang ada pada tubuh Somin bahkan lebih beracun dari milik Baeksan. Sambil memegang perut Somin, Wunhui tahu persis kalau pulse sealing teknik bisa menutup semua jalur ki, meridian, bahkan dantian secara paksa. Sangat efektif untuk menahan agar racun gak menembus masuk ke jalur ki. Tapi efek samping teknik itu menyebabkan penggunanya kehilangan kesadaran. Alhasil, teknik ini gak bisa dihentikan tanpa bantuan dari luar. Namun siapa sangka, Somin terluka parah seperti ini memang udah menjadi bagian dari rencana besar Wunhui. Jadi, setelah Wunhui menyuruh Jaegal melakukan persiapan saat masih berada di pavilion Fenghua, Wunhui sempat duduk rapat rahasia bersama Gyujin dan kawan-kawan. Waktu itu, Wunhui menyatakan ketiga gadis kalau sekte North Sea bertindak sesuai dugaannya. Mereka nggak akan langsung menghabisi tawanan. Wunhui bilang, kalian mungkin akan diserang dengan frost poison. Kalau nggak diobati, kalian bisa mati. Kalau rencana ini terlalu berbahaya menurut kalian. Belum habis Wunhui menyampaikan pendapat, ternyata tiga gadis bersedia menjadi umpan tawanan bagi sekte North Sea agar rencana Wunhui bisa berjalan mulus. Setelah mereka bertiga setuju itulah, Wunhui bilang ke mereka bertiga kalau menggunakan pulse sealing teknik, racunnya bisa dihentikan. Dan selama Wunhui masih hidup, dia jamin bisa mengobati frost poison. Jadi, aku cuma perlu mengaktifkan teknik itu segera setelah terkena racunnya, iya kan? Tanya Somin mengkonfirmasi. Wunhui mengiyakan, dan jujur dia nggak menyangka Somin bersedia menerima rencana yang mengancam nyawa seperti ini. Padahal Somin baru ketemu Wunhui selama 1 hari. Dengan tatapan serius, Somin pun bilang, ini bukan keputusan yang mudah bagiku. Aku memutuskan kalau kau bisa dipercaya setelah sparring kita kemarin malam. Jadi, tolong jangan sampai rencanamu gagal ya, oke? Kata Somin dengan tawa manisnya. Mengingat kepercayaan penuh Somin padanya, dengan penuh tekad Wunhui mengangkat racun itu dari tubuh Somin dan menghancurkannya dengan satu genggaman keras. Ngelihat ada energi lain yang bercampur dengan corroding frost poison, Wunhui menduga kalau Min Chae masih membawa item spesial bersamanya. Dengan begitu Wunhui yakin kalau Min Chae belum berhasil menjadikan energi item spesial itu menjadi milik dia seutuhnya. Dan akhirnya Somin pun siuman dari pingsannya. Dia nggak menyangka kepercayaannya pada Wunhui malah membuatnya bertemu dengan martial artist yang berada di ranah puncak. Apa dia ada bilang sesuatu padamu? Tanya Wunhui yang merasa sedikit bersalah. Somin menjawab, kalau divisi Nine Dragon mau 2 tawanan selamat, maka Wunhui harus datang sendiri untuk menemuinya. Anehnya waktu itu Min Chae nggak bilang kemana dia bisa ditemui, sehingga Wunhui langsung sadar kalau Min Chae sedang mengetes mereka semua. Terus, apa kau bisa melacaknya? Tanya Somin penasaran. Wunhui pun mengangguk percaya diri. Apalagi Paman Gon berhasil menangkap mata-mata dari sekte Golden Sword yang disusupi North Sea dan udah menginterogasinya sampai tuntas. Mendengar itu Somin merasa lega dan dia pun segera berdiri dari kasur karena mau tetap berkontribusi dalam selamatin kedua sahabatnya. Meski dia sendiri belum pulih total dari efek samping pulse sealing teknik. Berhubung Somin bersikeras mau ikut, Wunhui pun memberikannya Revitalization Orb, racun yang bisa membuat saraf melupakan rasa lelah.
Tapi begitu efeknya habis, Wonhee bilang kalau Somin akan merasakan lelah yang lebih parah lagi. Somin gak keberatan dengan racun tersebut. Baginya lebih baik ikut beraksi daripada menunggu kepulangan kedua sahabatnya tanpa melakukan apa-apa. 2 jam kemudian, terlihat Wonhee Paman Gon bersama beberapa pasukan udah berada di atap manor yang dibeli Sekte Golden Sword di pinggiran kota Jiulong sejak dulu. Berkat informasi dari mata-mata Sekte Golden Sword sebelumnya, ngelihat Sekte North Sea memasang formasi array Northern Ice Prison di sana, Wonhee menyuruh pasukannya untuk standby di luar dan tunggu sampai perintah berikutnya. Nggak lupa Paman Gon mengingatkan Wonhee kalau memang keadaan terlalu berbahaya, cepatlah kabur secepat mungkin dan luncurkan suara sinyal. Mau gimana pun, dalam keadaan darurat, keamanan Wonhee adalah prioritas utama Paman Gon dan seluruh pasukan. Mendengar itu Wonhee tersenyum lebar karena mereka khawatir berlebihan. Dan setelahnya Wonhee pun langsung lompat ke bawah, memasuki manor untuk menembus array formation. Setibanya di dalam array yang sangat mirip seperti badai salju, Wonhee tahu persis kalau array tersebut diciptakan oleh Sekte North Sea setelah penelitian bertahun-tahun, membuat orang-orang pada kehilangan arah hingga berakhir dengan mati dalam keadaan hipotermia. Bagi mereka yang berasal dari Sekte North Sea, ini adalah medan tempur yang sangat menguntungkan karena mereka menggunakan ki dingin. Dan benar aja, baru aja Wonhee tiba di sana, seketika pasukan North Sea langsung menerjang dengan membabi buta ke arah Wonhee. Tapi sebelum mereka mampu mendaratkan serangan serentak, tanpa ragu Wonhee mengayunkan senjata kipasnya secara bertubi-tubi, mencincang mereka yang maju tersebut sampai tewas mengenaskan. Dan ternyata di balik pasukan musuh yang menerjang barusan, udah menunggu Mincai yang sedang duduk di atas sebuah batu. Wonhee pun berjalan mendekatinya dan bilang, "Aku datang kemari sendiri seperti permintaanmu. Sekarang katakan, di mana kakakku dan Nona Sonye?" Bukannya menjawab pertanyaan itu, Mincai malah bilang, "Kau tahu, menurutku ada yang aneh di sini. Aku menyuruh White-Handed Steel Squad dan White-Handed Slayer Squad untuk membasmi personil inti dari Divisi Nine Dragon. Aku penasaran berapa lama kau akan memakan waktu untuk sampai di sini, di tengah kekacauan akibat runtuhnya seluruh rantai komando Nine Dragon. Tapi, semua yang kutugaskan gagal total, mati terbantai. Kau gak cuma mampu memahami taktik besar kultus demonik untuk menyerang dataran tengah, yang bahkan butuh waktu lama bagi master taktik perang kami untuk paham. Kau bahkan menggunakan taktik itu untuk melawan kami. Rasanya itu gak mungkin, kecuali kau sendiri yang menciptakannya." Ini gila. Mau berapa kali pun aku bilang gak masuk akal. Aku gak bisa mencapai kesimpulan lain. "Apa sih yang kau bicarakan sejak tadi?" tanya Wonhee yang mulai kesal. Mincai menjawab, Kau sebenarnya Yeon Wonhee, iya kan? Hah? Mendengar itu, Wonhee terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar dan bilang dalam hatinya, "Kurasa aku udah ketahuan sekarang." Kita pindah sebentar ke Gyujin yang baru aja siuman dan disekap sebagai tawanan oleh manajer Sekte Golden Sword Najin Bai di ruang bawah tanah. Betapa kagetnya Gyujin begitu tahu kalau ternyata Najin Bai adalah samaran dari Crimson Spectre, salah satu elder dari Blackbone Ghost Valley. Sewaktu Crimson Spectre mendekatkan tangannya ke wajah Gyujin, Gyujin panik bukan main karena tubuhnya sama sekali nggak bisa gerak. Tentu aja itu akibat Crimson Spectre mengaktifkan sihir pelumpuh kepada Gyujin. Lagi asik-asiknya bermain dengan dua gadis nggak bisa gerak, Gyujin dan Sonye. Tiba-tiba Crimson Spectre tersentak karena merasakan array udah aktif di atas permukaan tanah. Sambil melangkah keluar dari ruangan, Crimson Spectre bilang ke Gyujin dan Sonye, "Sepertinya Tang Wonhee atau siapapun itu udah datang kemari untuk selamatin kalian berdua. Apa kalian senang? Merasa sedikit bersemangat?" "Jangan khawatir. Saat semua ini berakhir, aku akan mengubah kalian menjadi Jiangsi hidup." Selepas Crimson Spectre pergi, Gyujin dan Sonye sempat berbincang sejenak tentang betapa ketatnya pertahanan musuh dan juga ada array yang mengerikan. Belum lagi Frost Poison terus menyebar dalam tubuh mereka, sehingga situasinya semakin genting. Tapi mereka berdua tetap memutuskan untuk percaya pada rencana Wonhee dengan menunggu di bawah tanah sebagai tawanan. Kalaupun terjadi hal-hal yang gak diinginkan, mereka masih punya rencana B yang bisa dieksekusi. Kembali ke Wonhee dan Mincai yang masih saling tatap satu sama lain. Mendengar Wonhee berkali-kali mengaku sebagai Tang Wonhee, bukan Yeon Wonhee, Mincai pun sangat kesal dan akhirnya menghunuskan pedang es terbaiknya yang mampu menghempaskan aura es sampai membuat Wonhee lumayan tertekan. Ngelihat pedang itu, Wonhee tahu kalau itu adalah Demonic Blade, Life Stealing Sword, pedang pusaka Sekte North Sea yang ditempa dari puluhan kristal es berusia ribuan tahun.
sehingga energi yin dalam jumlah besar terkonsentrasi di dalam pedang itu. Tapi bagi Wunhui, energi yin dalam jumlah besar sama aja seperti botol pil yang berjalan. Min Chae yang sangat yakin kalau dia nggak salah orang, kembali banyak ngoceh dengan bilang kalau nama orang di depannya sangat mirip dengan Yon Wunhui. Belum lagi tahu banyak tentang rahasia kultus demonic, bahkan menyelamatkan penganut dari sekte Divine Fire. Dengan tegas Min Chae bilang, setelah bertemu langsung denganmu, semuanya menjadi jelas. Sikap sombongmu itu, nada suara itu, tatapan itu, kebiasaanmu, caramu berjalan, semuanya. Kau memang Yon Wunhui, bajingan! Mendengar itu, Wunhui pun menjawab, aku tahu kau adalah penggemarku, otak mayat. Aku tahu kau pasti sangat ingin aku mati. Selama aku ada, mimpimu untuk menjadi Holy Lord nggak akan bisa kau gapai. Jadi, apa sekarang kau pikir kau punya kesempatan? Yah, kurasa kalau kau memang penerus selanjutnya sih, kau nggak akan terjebak di sini dan merengek, bodoh. Kau itu memang mayat berjalan, nggak pernah berubah sedikit pun dari dulu. Ucapan provokasi Wunhui yang sangat menusuk itu meledakkan amarah Min Chae sampai puncaknya hingga nggak tertahankan lagi. Setelah meneriakkan nama Yon Wunhui berkali-kali, akhirnya Min Chae pun memanggil para bawahan elitnya untuk melawan Tang Wunhui. Min Chae sesumbar di dalam formasi Array Northern Ice Prison. Sekte Norsi nggak akan terkalahkan. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu di badai salju ini dan memberimu kematian menyedihkan, teriak Min Chae yang bara dendamnya nggak pernah padam sejak dulu. Tapi Wunhui masih aja terlihat santai dan bilang, kau yakin soal itu? Sepertinya kau nggak paham situasi sekarang. Kalau kau curiga aku adalah Yon Wunhui, kau harusnya berpikir sedikit lebih keras tentang formasi array apa yang sebaiknya kau pakai, kata Wunhui sambil menghempaskan aura demoniknya yang mampu meretakkan tanah, bahkan menghancurkan array Northern Ice Prison dengan sangat mudah. Kepada Min Chae dan bawahannya yang terkaget-kaget, Wunhui pun bilang lagi, kau pikir aku nggak akan tahu cara mematahkan formasi ketinggalan zaman seperti ini? Tetap aja aku nggak mau energi yin dari kristal es yang digunakan untuk membangun array ini terbuang sia-sia. Jadi, aku akan memanfaatkannya dengan baik, kata Wunhui yang kemudian mengaktifkan Ghost King Grimoire Demonic Eye, Violet Mirage. Seketika, Wunhui mengerahkan formasi array yang jauh lebih mengerikan bernama Hell of Evil Ghost Formation. Array dengan ki aura iblis itu nyatanya dibangun langsung di atas energi es dari array sebelumnya, dan hal itu membuat Min Chae cuma bisa kesal dan kaget. Belum lagi ternyata array itu menyebarkan racun dengan medium badai salju, sehingga beberapa bawahan elit Min Chae langsung muntah-muntah darah, sekarat parah. Gak mau tuan mereka terkena dampak racun, tanpa ragu pasukan elit Min Chae yang masih bisa bergerak menerjang serentak ke arah Wunhui untuk menghabisinya. Ngelihat itu, tanpa ragu Wunhui mengerahkan serangan aura demonik pekat dari kipasnya sambil bilang, ya ampun, kalian semua tolol amat sih. Serangan kalian cuma efektif karena badai salju membuatnya sulit untuk dilacak. Tapi sekarang, aku bisa lihat kalian semua dengan sangat jelas, kata Wunhui sambil melompat tinggi ke atas dan mengerahkan aura demonik yang sangat mengerikan, hingga membuat Min Chae shock parah karena mengira itu adalah aura energi dari Demonic Sword Emperor. Nyatanya Wunhui mengerahkan Demonic Mara's Thousand Sword Wind Technique yang seketika setiap kibasan kipasnya melipat gandakan hempasan campuran aura demonik dan wind, hingga terciptalah aura yang bertumpuk seperti jaring rapat, mencegah siapapun bisa kabur dari sana. Sampai akhirnya jaring aura sadis itu mencincang habis pasukan elit Min Chae dengan ganas secara serentak. Sedangkan Min Chae sendiri susah payah menahan aura itu dengan pedang esnya, hingga tubuhnya penuh dengan kucuran keringat. Dan begitu serangan jaring aura mereda, Min Chae yang kesal parah ngelihat pasukan elitnya dibantai dengan mudah, tanpa ragu kini menerjang ke arah Wunhui dengan kekuatan penuh, melepaskan tebasan pedang full power yang hebatnya masih bisa Wunhui tangkis tanpa kesulitan. Sambil mengerahkan aura pekat masing-masing, akhirnya duel puncak mereka berdua gak terhindarkan lagi. Min Chae yang menekan pedang Wunhui kuat-kuat pun bilang, aku nggak tahu gimana kau bisa menggunakan kembali energi internalmu, tapi level kultivasiku tetap jauh di atasmu, teriak Min Chae sambil menghempaskan Wunhui ke belakang, lalu kembali menerjang secepat kilat untuk melepaskan tebasan pedang sekuat tenaga yang sayangnya terlalu mudah Wunhui tangkis. Meski Min Chae mengerahkan serangan telapak es sekalipun, Wunhui tetap aja mampu menghindarinya sembari melancarkan counter tackle
diikuti serangan siku dahsyat yang membuat Min Chae terhempas jauh ke belakang. Ngelihat Wunhui balas menerjang, tanpa ragu Min Chae menapakkan kakinya keras-keras ke tanah, sehingga bongkahan es tajam bangkit ke atas. Namun sayang Wunhui masih aja bisa menghindar dengan lompatan berputar ke atas. Di tengah lompatan itu, Wunhui juga menarik tali senjata kipas, sehingga senjata rahasia meluncur ganas ke arah Min Chae yang membuatnya lumayan tersentak. Meski Min Chae mencoba menangkisnya dengan pedang, tapi karena jumlah jarumnya terlalu banyak, bahu kanan Min Chae tertusuk ganas hingga mengucurkan banyak darah segar. Parahnya lagi jarum itu udah dilumuri racun yang membuat Min Chae benar-benar kesal. Selagi adu mekanik berat sebelah terus berlanjut, dalam hatinya Min Chae bilang, "Kenapa? Harusnya Martia dia jauh di bawah levelku. Terus kenapa aku gak bisa menang? Sial, kau meremehkanku. Kau pikir aku bukan apa-apa dibanding para martial master yang kau lawan saat masih jadi pemimpin muda? Kau pikir gerakanku lambat dan kurang gesit? Karena aku baru aja melewati Supreme Peak awal. Kau menganggapku bukan lawan yang pantas? Hah?" Teriak Min Chae yang kemudian meledakkan aura es di tubuhnya, diikuti tebasan pedang es full power yang meluncur ganas ke arah Wunhui. Namun tiba-tiba mata Min Chae terbuka lebar karena justru tangannya yang memegang pedang malah putus, membuatnya bertanya-tanya kebingungan. Spontan pedang es Min Chae terlontar jauh dari lokasinya, dan dengan senyum sinis Wunhui pun bilang, "Sekarang apa kau mulai paham kenapa aku nggak memakai Evil Ghost Battle Robe sejak awal? Nggak. Kurasa kau masih terlalu sibuk memikirkan apa yang baru aja terjadi, bukan? Dasar otak mayat." Min Chae yang bahu dan lengan kanannya kesakitan menjawab, "Apa-apaan ini? Jangan bilang kau sengaja memancingku untuk menyerang lebar-lebar. Tapi bagaimana bisa?" Wunhui bilang, "Kau benar sampai di situ. Sebenarnya aku menipumu untuk salah menilai kecepatan maksimalku. Siapa sangka, tadinya Wunhui mengerahkan tebasan pedang berkecepatan gila, yang bahkan Min Chae sendiri nggak mampu melihatnya. Dan itu juga yang membuat tangan Min Chae terputus secara tiba-tiba. Sambil mengacungkan pedangnya, Wunhui bilang sekali lagi, 'Mulai sombong saat melawanku ya? Kau jadi sedikit terlalu arogan otak mayat. Kau pikir saat mencapai peak stage, udah seharusnya kau waspada saat aku nggak mengaktifkan Evil Ghost Battle Robe dasar tengkorak tolol,' kata Wunhui yang akhirnya mengaktifkan jubah andalannya. Ngelihat itu, Min Chae pun makin heran dan panik berkeringat dingin. Dia nggak menyangka dirinya yang udah mendapat bantuan society untuk mencapai Supreme Peak awal, ditambah lagi bajingan di depannya nggak sekuat 6 tahun yang lalu. Belum lagi kultivasi lawannya jauh berada di bawah levelnya. Itu semua membuat Min Chae sangat kebingungan kenapa tetap aja dia masih inferior. Sambil mengenang memori kelam masa lalu saat dikalahkan mentah-mentah oleh Yon Wunhui, dalam hatinya Min Chae bilang, "Kenapa setelah semua usaha kerasku, aku tetap terus aja gak bisa menang melawan bajingan itu?" Seketika, beban pikiran Min Chae yang sangat berat membuatnya menggila. Sampai-sampai aura esnya meledak dahsyat, jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Oke, kita pindah sebentar ke Somin yang kini ditugaskan untuk menghabisi Phantom Blade Guardian yang sedang patroli. Di saat Rightus Windholm mengatasi pasukan musuh utama, berkat meminum pil penghilang lelah dari Wunhui, serta bantuan dari burung Elder, Somin mampu menghabisi 2 Phantom Blade Guardian yang sedang patroli dengan mudah. Tapi sewaktu Somin mau mengalahkan yang ketiga, tiba-tiba dia tersentak karena ada seseorang yang bilang dari belakang, "Yah, aku tahu kau akan datang kemari." Akibat kaget, Somin pun lengah dan terkena tendangan keras di pinggang kirinya. Ternyata orang yang bilang barusan adalah Crimson Spectre yang baru aja keluar ruangan bersama 2 pasukannya. Lalu dia pun bilang, "Jadi, apa kau benar-benar datang cuma sendirian? Kalian semua terlalu meremehkan kami." Meski tubuhnya kesakitan, Somin yang bertekad baja demi selamatin kedua sahabatnya kembali bangkit berdiri untuk bertarung melawan beberapa musuh sekaligus. Ngelihat tekad Somin yang pantang menyerah, Crimson Spectre segera mengaktifkan sihirnya untuk melumpuhkan Somin. Sayang Ki Eme mampu mementalkan sihir seperti itu dengan mudah, makanya Crimson Spectre menyuruh kedua bawahannya untuk maju menyerang. Dan seketika, terjadilah pertarungan pedang 1 versus 2 yang memaksa Somin harus mengerahkan segenap kemampuan. Dia tahu Demon Destroying Ki aja nggak akan cukup memenangkan pertarungan. Namun tiba-tiba Somin tersentak karena dia mampu menangkis serangan kedua musuh dengan relatif mudah
Dan bahkan dia merasa teknik pedang musuh seperti sangat familiar. Selagi adu mekanik 1 versus 2 terus berlangsung, Somin bilang dalam hatinya, "Sebentar, bentuk serangan pedang Phantom Blade Guardian ini, aku pernah melihatnya saat berlatih sparring dengan Tuan Muda Wunhui. Gak mungkin, apa aku dilatih untuk bersiap melawan mereka sejak awal? Gila, orang bilang Klantang memang selalu punya rencana licik, tapi ini benar-benar keterlaluan," kata Somin, yang kemudian melepaskan ayunan pedang rendah sekaligus lebar, yang berhasil mendorong 2 Phantom Guardian sekaligus ke belakang. Baru aja terdesak dengan permainan pedang Somin, tiba-tiba salah satu Phantom Guardian tewas mengenaskan, karena punggungnya ditembus dengan sadis oleh burung Elder. Dan burung Elder segera mengincar Crimson Spectre, memaksanya mengaktifkan sihir lonceng, yang membuat burung Elder kehilangan kontrol, dan menabrak rumah dengan sangat keras. Selagi Somin panik ngelihat burung gudiau milik Wunhui terluka parah, Crimson Spectre segera mengaktifkan sihir yang lebih kuat lagi untuk mengalahkan Somin lebih cepat. Sedangkan di ruang bawah tanah, terlihat Sun Yi menyadari keberadaan Somin di atas permukaan berkat mencium Sword Sand miliknya dan juga burung monster. Yang Gyujin tahu kalau itu adalah bawahan Wunhui. Mendengar Sun Yi bilang kalau Somin bertarung sendirian dan cuma dibantu oleh burung monster, padahal kekuatannya belum benar-benar pulih, memaksa Gyujin untuk minta bantuan kepada Blue Ghost Face Root. Di alam bawah sadarnya, Gyujin bilang ke Blue Ghost, "Kalau aku pinjamkan tubuhku, apa kau bisa menggerakkannya?" Sambil tertawa cekikikan Blue Ghost menjawab, "Tentu aja aku bisa menggerakkannya. Mengabaikan mantra kecil dan frost poison itu mudah aja bagiku, tapi tubuhmu akan kacau." Gyujin bilang lagi, "Aku nggak peduli. Selama aku bisa selamatkan Sun Yi dan Somin, aku rela melakukan apapun selama aku bisa bertarung." Mendengar tekad itu, tanpa ragu Blue Ghost merasuki tubuh Gyujin seutuhnya, dan seketika aura ganas meledak dari tubuh Gyujin, diikuti sepasang tanduk yang tiba-tiba muncul di atas kepala. Dalam sekejap Gyujin mode Ghost langsung bangkit berdiri, yang membuat Sun Yi terkaget-kaget. Gyujin mengambil pedangnya yang ditinggalkan oleh Crimson Spectre, lalu mengangkat Sun Yi ke pundaknya. Dan setelah mendapat info dari Sun Yi yang punya bakat mendeteksi Sword Sand, Gyujin mode Ghost tanpa ragu melompat tinggi ke atas, menghancurkan ruang bawah tanah sampai tembus ke atap gedung. Gegara itu, Crimson Spectre pun tersentak, sehingga Somin bisa selamat dari sihirnya. Setibanya di atas, tanpa basa-basi, Gyujin melempar Sun Yi ke Somin untuk melempar sihir pelumpuh di tubuhnya. Sedangkan dia menerjang sambil terkekeh iblis ke arah Crimson Spectre, melepaskan tendangan dahsyat bertubi-tubi, yang akhirnya nggak mampu Crimson Spectre tangkis sedikit pun. Berhubung Sun Yi berhasil pulih, sisa Phantom Blade Guardian dengan mudah dia kalahkan bersama Somin menggunakan tebasan ganda. Sebelum akhirnya Gyujin mode Ghost bersama kedua sahabatnya mengerahkan aura pedang terbaik mereka untuk menusuk Crimson Spectre tanpa ampun. Meski Crimson Spectre masih bisa selamat dan mencoba kabur, burung Elder menghantamnya dengan keras sampai terjerembab ke atas tanah. Hingga akhirnya Gyujin dan kawan-kawan melepaskan tebasan aura pedang pamungkas yang mencincang tubuh Crimson Spectre menuju alam baka. Kita kembali ke pertarungan Wunhui dan Min Chae. Terlihat Min Chae yang kehilangan akal mampu membuat lengan es sebagai pengganti lengan yang putus. Bahkan kini kekuatan serangan esnya meningkat berkali-kali lipat sampai membuat Wunhui yang udah menggunakan Evil Ghost Battle Robe merasa kewalahan. Wunhui nggak menyangka serangan pedangnya yang memotong lengan Min Chae kini sia-sia. Dan tiba-tiba Min Chae menerjang dan melancarkan tinju es kekuatan penuh yang meski masih bisa Wunhui tahan, tubuhnya terhempas jauh ke belakang. Saking dahsyatnya kekuatan Min Chae sekarang. Jujur Wunhui nggak menyangka Min Chae bisa bertarung lebih baik saat kehilangan akal. Dan begitu Min Chae kembali menerjang untuk melepaskan tinju fatal ganda, Wunhui harus mengaktifkan Shadow Step untuk menghindarinya. Sambil terus mencoba menangkis serangan dahsyat membabi buta Min Chae, Wunhui bilang dalam hati, "Setelah aku pikir-pikir, baru sekarang terasa masuk akal. Ada satu alasan kenapa aku nggak kalah dari Min Chae, meski level kultivasiku lebih rendah darinya. Itu karena idiot ini menggunakan martial art dari sekte North Sea secara kaku, sehingga aku bisa prediksi teknik apa yang akan dia gunakan. Jadi aku mampu melawannya, meski kemampuannya lebih hebat dariku. Tapi ketika dia kehilangan akal, gerakannya nggak bisa diprediksi dan terlalu agresif. Selain itu aku menggunakan terlalu banyak energi saat mengerahkan Demonic Sword Wind sebelumnya." Sadar kalau pertarungan ini makin gak menguntungkan, tanpa ragu Wunhui mengaktifkan Shadow Step, berlari ke samping untuk mengambil pedang es Min Chae yang jatuh sebelumnya.
Saat Min Chae tiba-tiba berhasil mengejar, sebelum dia sempat melepaskan tinju ganas, Won-hee udah duluan menarik tali kipasnya. Sehingga terjadi ledakan besar pada jarum yang menancap di tubuh Min Chae, menghentikan gerakannya untuk sesaat. Dengan begitu, Won-hee berhasil meraih pedang es Min Chae, dan dia pun langsung mengaktifkan aura ki demoniknya, sekaligus menghancurkan pedang es tersebut sampai berkeping-keping untuk menyerap kekuatannya demi serangan pamungkas yang menentukan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yo, komiknya mentok lagi kawan-kawan. Kita akan lanjutin alur cerita Infernal Lord kemungkinan minggu ketiga bulan Juli. Sembari menunggu akan ada alur cerita baru yang gak kalah seru, sambil diselingi sesekali dengan alur Mystic Monarch. Saksikan terus alur cerita komik paling seru hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.